Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Alam dengan NIM S1A1240009. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mega Rizky Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang berjudul penulisan huruf besar atau huruf kapital. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu penilaian pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Runi Meirati, SS Hum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagian materi yang berkaitan dengan penulisan huruf besar atau huruf kapital. Adapun susunannya yang saya akan bahas itu sebagai berikut. Yang pertama itu pengertian huruf kapital secara umum, dan yang kedua pengertian huruf kapital menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital yang benar dalam penulisan. Yang keempat, kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan huruf kapital. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran lebih besar dari huruf kecil dan digunakan untuk menjadi unsur penting dalam penulisan. Huruf ini berfungsi untuk menunjukkan awal kalimat, menulis nama diri seperti nama orang, tempat, bangsa, agama, lembaga, serta kata-kata yang memiliki makna khusus seperti penggunaan huruf kapital membantu pembaca membedakan bagian-bagian penting dalam teks sehingga tulisan menjadi lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian huruf kapital menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Huruf kapital adalah huruf yang digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, seperti nama diri, nama tempat, dan nama lembaga, serta unsur-unsur lain yang dianggap penting. PUEBI mengatur penggunaan huruf kapital secara baku agar penulisan bahasa Indonesia seragam dan sesuai dengan kaidah resmi. Dengan memahami dan menerapkan aturan huruf kapital dengan benar, penulisan dapat menulis secara efektif, tertib, dan sesuai standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital yang benar. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, artinya huruf pertama pada kata pertama dalam satu kalimat harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, contohnya bisa kita lihat di slide untuk penulisan yang benar dan penulisan yang salah. Nah, jadi kita harus selalu ingat bahwa setiap kali memulai kalimat, huruf pertama pada kata pertama wajib menggunakan huruf kapital agar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama seseorang, dan setiap kata dalam nama tersebut harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya kita bisa lihat lagi di slide untuk penulisan yang benar dan penulisan yang salah. Nah, jadi setiap kita menulis nama seseorang, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat, setiap kata dalam nama tersebut wajib menggunakan huruf kapital di awal katanya. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital juga berlaku untuk nama tempat atau wilayah. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama tiap kata dalam nama kota, provinsi, negara, dan tempat geografis lainnya. Contohnya kita bisa lihat di slide untuk penulisan yang benar dan penulisan yang salah. Nah, jadi setiap kali kita menulis nama tempat atau wilayah, baik itu kota, provinsi, maupun negara,
kita harus menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya agar penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital untuk nama lembaga, instansi, dan organisasi. Aturannya adalah untuk huruf kapital di setiap awal kata penting dalam nama resmi lembaga atau organisasi tersebut. Nah, kita bisa perhatikan pada slide di atas. Nah, jadi pastikan saat menulis nama resmi atau nama instansi, Anda selalu menggunakan huruf awal dari kata-kata penting di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital untuk nama hari, bulan, dan hari raya. Aturan utamanya jelas, nama hari, bulan, dan semua peristiwa keagamaan atau hari raya harus ditulis dengan huruf kapital di awal katanya. Nah, kita bisa lihat contoh yang benar dan contoh yang salah di slide. Nah, jadi pastikan setiap kali Anda menyebutkan hari, bulan, ataupun hari raya, huruf pertama wajib dikapitalkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Mengapa kita perlu mengapitalkan mereka? Karena dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia, nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa dianggap sebagai kategori nama dari atau nama khusus. Nah, kita bisa lihat contohnya di slide, contoh yang benar dan contoh yang salah. Nah, jadi pastikan setiap nama bangsa, nama suku, nama bahasa yang Anda tulis diawali dengan huruf kapital untuk menunjukkan kepatuhan Anda pada ejaan yang benar. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada gelar kehormatan, guru, keagamaan, dan akademik. Nah, aturan inti di sini yaitu gelar wajib ditulis dengan huruf kapital apabila gelar tersebut diikuti langsung dengan nama orang. Contohnya bisa kita lihat di slide contoh yang benar dan contoh yang salah. Jika gelar tidak diikuti dengan nama orang, misalnya beberapa dokter bekerja di sini, maka gelar tersebut ditulis dengan huruf kecil. Jadi, pastikan Anda hanya mengapitalkan gelar jika diikuti oleh nama orang. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada sapaan. Aturannya adalah kata sapaan harus ditulis dengan huruf kapital apabila diikuti oleh nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang yang kita hormati. Contohnya bisa kita lihat di slide contoh yang benar dan contoh yang salah. Nah, jadi ingatlah untuk selalu mengapitalkan sapaan hormat dan sapaan kekerabatan yang digunakan sebagai pengganti nama. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital pada judul buku, film, dan karya seni seperti lagu. Aturannya adalah setiap awal kata penting dalam judul karya harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kita bisa lihat di slide contoh yang benar dan contoh yang salah. Nah, jadi untuk menunjukkan nama karya secara tepat dan baku, penulisan huruf kapital digunakan di setiap awal kata penting dalam judul tersebut. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital untuk kata ganti Tuhan. Aturannya adalah semua kata yang merujuk langsung kepada Tuhan termasuk kata gantinya seperti nya, mu, dan kau. Nah, serta nama kitab suci harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kita bisa lihat pada slide contoh yang benar dan contoh yang salah. Nah, jadi pastikan Anda selalu menggunakan huruf kapital pada nama, sifat, dan kata ganti yang merujuk kepada Tuhan serta nama kitab suci. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada singkatan nama orang atau lembaga.
Aturannya sangat sederhana. Semua huruf dalam singkatan nama diri atau nama resmi harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kita bisa lihat di slide. Nah, jadi pastikan ketika Anda meningkat nama resmi sebuah organisasi, instansi, atau nama diri, Anda selalu menggunakan huruf kapital secara konsisten di semua hurufnya. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu kesalahan umum dalam penggunaan huruf kapital. Kesalahan pertama yang sering kita lihat adalah menulis semua huruf kapital tanpa alasan. Menggunakan semua huruf kapital sering memberikan kesan berteriak atau menganggap kalimat tersebut sangat penting, padahal tidak. Nah, kita bisa lihat contoh di slide. Jadi, ingatlah gunakan huruf kapital hanya pada tempatnya. Jangan biarkan pesan Anda disalahartikan sebagai seruan atau teriakan. Nah, kesalahan umum yang kedua yang sering kita jumpai adalah tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Sesuai kaidah penulisan buku, setiap kali kita memulai sebuah kalimat, huruf pertama haruslah kapital. Ini adalah aturan dasar yang wajib kita ikuti. Kita bisa lihat contoh yang salah di slide dan contoh yang benar. Nah, ini adalah dua kesalahan dasar yang harus kita hindari dengan menerapkan dua kaidah sederhana ini. Tuliskan kata akan menjadi jauh lebih profesional. Nah, kesalahan umum yang ketiga adalah menulis huruf kapital di tengah kalimat tanpa alasan. Perlu diingat, di tengah kalimat, huruf kapital hanya digunakan untuk kata-kata tertentu seperti nama diri, nama tempat, atau singkatan tertentu. Kata-kata biasa seperti sedang, proposisi, atau kata kerja tidak boleh diawali dengan huruf kapital. Kita bisa lihat contohnya di slide, contoh yang salah dan contoh yang benar. Nah, dengan menguasai ketiga poin dasar ini, menghindari alkopas, selalu menggunakan kapital di awal kalimat, dan tidak menggunakan kapital di tengah-tengah kalimat tanpa alasan, kita sudah meningkatkan kualitas tulisan kita secara signifikan. Nah, kesimpulan dari semua pembahasan sebelumnya, kesimpulannya yaitu penggunaan huruf kapital atau huruf besar sangat penting dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena berfungsi untuk menandai awal kalimat, nama diri, gelar, tempat, dan lembaga, serta kata-kata yang menunjukkan penghormatan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Tulisan menjadi lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dapat mengubah makna atau membuat tulisan terlihat kurang profesional, sehingga kita perlu berhati-hati dalam menulis dan membiasakan diri untuk selalu menerapkan ejaan yang benar agar komunikasi tertulis menjadi objektif dan mencerminkan kedisiplinan berbahasa. Nah, demikianlah presentasi dari saya tentang proses pembuatan video. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.